Okay, good morning, student. How are you today? Ah, Fine ya, puji Tuhan. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita lagi. Anak-anak akan menyaksikan video pembelajaran yang akan Ningsi berikan. Silahkan siapkan buku dan alat tulisnya, taruh di atas meja ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran jarak jauh kita hari ini. SDK Kabar Baik, pembelajaran jarak jauh kelas 1 bersama dengan Ningsi. Hari ini kita akan belajar materi tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 dan 4. Hari Selasa, 19 Januari 2021. Ya. Oke, silakan anak-anak buka bukunya di halaman 55. Silakan anak-anak buka bukunya di halaman 55. Di situ ada cerita tentang manfaat memaafkan ya. Oke, Ningsi bacakan untuk anak-anak ya. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan masalah. Kita harus saling memaafkan jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Ya, mengapa anak-anak pada waktu kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus meminta maaf karena kita telah berbuat sesuatu yang salah, yang tidak sesuai atau yang menyakiti orang lain. Oleh karena itu, karena kita berbuat salah, maka kita harus meminta maaf. Ya, manfaat meminta maaf ya, manfaat kita meminta maaf, kita bisa terlepas dari rasa bersalah. Jadi pada waktu kita meminta maaf atas kesalahan kita, maka kita akan terlepas dari rasa bersalah. Makanya meminta maaf itu butuh keberanian ya, butuh keberanian untuk boleh mengakui kesalahan yang kita lakukan dan kita berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Dan kita meminta maaf kepada orang lain. Nah, memaafkan dapat menyelesaikan masalah. Contohnya, misalnya, suatu saat kamu melakukan kesalahan, misalnya menjatuhkan piring kesayangan mama, begitu ya. Kamu harus berani meminta maaf kepada mama karena telah menjatuhkan piring kesayangan mama. Nah, kalau kamu sudah meminta maaf kepada orang tua, maka masalahnya sudah selesai. Tapi pada waktu kamu menyembunyikan itu daripada orang tuamu, kamu akan terus merasa bersalah karena kesalahan yang belum diakui, ya. Nah, pada waktu kita meminta maaf, manfaat meminta maaf yang lainnya juga adalah menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Jadi misalnya kamu berantem sama teman kamu, terus kamu berani meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, maka hubungan pertemanan kamu dengan teman kamu itu akan kembali baik ya. Tapi kalau kita belum meminta maaf, maka kemungkinan besar hubungan kita dengan teman kita akan semakin renggang ya, atau akan semakin tidak baik. Nah, meminta maaf memberi manfaat supaya hubungan pertemanan kita tetap terjaga dengan baik ya, Nak. Oke, itu adalah manfaat dari meminta maaf dan memaafkan ya. Anak-anak bisa baca sendiri nanti di halaman 55. Pembelajaran berikutnya ya, anak-anak, silahkan anak-anak buka bukunya di halaman ya, sebentar ya. Ya, silakan anak-anak buka bukunya. Ya, sebentar. Ningsi buka ya. Agak susah bukunya ini ya. Oke. Anak-anak silakan buka bukunya di halaman 77. Ya.
Musim penghujan. Silakan anak-anak buka bukunya di halaman 77. Memningsi akan bacakan untuk anak-anak, nanti anak-anak baca sendiri ya di rumah ya. Musim penghujan. 1 minggu terakhir ini hujan turun setiap hari. Kata ibu guru, musim penghujan telah datang. Indonesia adalah negara beriklim tropis. Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim. Musim penghujan dan musim kemarau bergantian dalam 1 tahun. Bulan Januari ini saatnya musim penghujan. Hujan datang hampir setiap hari. Lani dan teman-teman harus menembus hujan untuk pergi atau pulang sekolah. Hal ini menjadi pengalaman baru bagi Lani dan teman-teman. Ya anak-anakku, Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Dan di Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, untuk saat ini kita sedang mengalami namanya musim penghujan ya. Sudah sering turun hujan hampir setiap hari ya. Nah, Memningsi akan beritahukan musim di Indonesia ya. Musim di Indonesia itu ada 2, musim kemarau. Ciri-ciri musim kemarau, hujan jarang turun ya. Ciri-ciri musim kemarau, hujan jarang turun, matahari bersinar terik, tanah kekeringan dan pohon-pohon daunnya layu ya atau mengalami meranggas sehingga hanya tinggal batang-batangnya saja ya. Nah, berikutnya musim yang kedua adalah musim penghujan. Musim penghujan ciri-cirinya adalah hujan turun hampir setiap hari. Pada waktu hujan turun setiap hari otomatis tanahnya basah dan menjadi lembab ya. Matahari bersinar redup. Kalau tadi mataharinya terang ya. Tapi kalau musim penghujan mataharinya redup ya, jarang sinar mataharinya terang itu jarang. Nah, pohon-pohonnya jadi subur ya karena terus tersiram air ya. Nah, itu adalah 2 musim di Indonesia dengan ciri-cirinya masing-masing ya, Nak ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar pembelajaran berikutnya yaitu kita akan Memningsi akan perkenalkan kalian dengan 3 ungkapan yang penuh makna. 3 ungkapan penuh makna. Ungkapan itu adalah kata ya, kata-kata ya. Nah, ada 3 ungkapan yang penuh makna. Ungkapan yang pertama adalah maaf ya. Maaf itu diucapkan jika kita melakukan kesalahan. Manfaat dari kata maaf ini adalah mengubah hubungan yang tidak baik menjadi baik ya. Tadi Memningsi sudah jelaskan kalau kata maaf itu sangat penting dalam hubungan kita dengan orang lain. Saat kita melakukan kesalahan maka hubungan kita menjadi tidak baik, tapi pada waktu kita meminta maaf maka kata maaf ini akan mengubah hubungan yang tidak baik itu menjadi baik. Ya. Lalu ungkapan yang kedua adalah terima kasih ya. Terima kasih itu diucapkan saat kita menerima sesuatu. Nah, pada waktu anak-anak menerima sesuatu, apapun itu, entahkah itu pemberian dari orang tua, pemberian dari guru, pemberian dari siapapun, anak-anak harus mengucapkan terima kasih. Nah, pemberian ini bukan hanya berbentuk barang ya. Misalnya kamu dibeliin sepatu baru, dibeliin tas baru, tidak. Tapi pada waktu anak-anak menerima pujian, anak-anak juga harus mengucapkan terima kasih. Nah, manfaat dari kata terima kasih ini adalah wujud kita menghargai orang lain. Jadi pada waktu kamu mengucapkan terima kasih atas pemberian yang diberikan orang lain kepada anak-anak, maka itu sebenarnya wujud dari anak-anak menghargai pemberian orang lain itu atau menghargai orang lain ya. Jadi mulai hari ini anak-anak katakan terima kasih jika anak-anak menerima sesuatu dari orang lain. Nah, kata yang ketiga itu adalah permisi ya. Permisi diucapkan saat kita akan melewati orang lain atau orang di sekitar kita. Jadi pada waktu kamu akan lewat misalnya di dekat pintu, anak-anak mau keluar, ada papa yang ada di tengah-tengah atau di pinggir pintu. Anak-anak harus mengucapkan permisi Pak, permisi Ma, atau permisi Ke, permisi Nek ya, permisi Kakak ya, permisi Adik. Nah,
Kenapa kita harus mengucapkan permisi kepada orang yang akan kita lewati? Karena itu adalah wujud sopan santun kita kepada orang lain ya. Kita mau melewati orang lain, kalau kita langsung lewat saja, itu nggak sopan. Tapi kalau kita mengucapkan permisi, itu contoh dari kita bersikap santun kepada orang lain. Nah, demikian juga misalnya pada waktu anak-anak di rumah ada tamu, ya ada tamu yang datang atau anak-anak akan ke rumah teman gitu ya. Anak-anak boleh mengucapkan, selain mengucapkan salam, bisa mengucapkan permisi, ya permisi Cela ada Bu gitu ya. Nah itu adalah wujud sopan santun kepada orang lain ya. Nah ini adalah 3 ungkapan yang penuh makna, dan ungkapan-ungkapan ini adalah ungkapan-ungkapan yang baik yang harus kita kembangkan setiap hari ya anakku. Oke, kita lanjut pembelajaran kita selanjutnya. Pengalaman-pengalaman yang sering kita alami. Ya, kita masuk di pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering kali mengalami sesuatu ya. Apa yang kita alami itu disebut sebagai pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman yang sering kita alami itu ada 2. Ada pengalaman yang menyenangkan, tapi ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan contohnya, anak-anak pergi jalan-jalan bersama keluarga, dibelikan sepeda baru, dibelikan mainan baru, dibelikan tas baru, ya, naik kelas, itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Tapi selain itu ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan. Contohnya misalnya mengalami peristiwa yang menyedihkan, misalnya orang tua meninggal atau ada keluarga yang meninggal gitu. Atau tidak naik kelas atau mengalami kecelakaan. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan ya, pengalaman-pengalaman yang menyedihkan. Tapi anak-anak, di balik semua pengalaman-pengalaman, baik pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan, tetap kita yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, baik dalam pengalaman yang menyenangkan atau dalam pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus terus ada bersama-sama dengan kita apapun juga yang kita alami. Ya nak? Oke. Itu adalah pembelajaran kita hari ini, dan untuk tugas hari ini silakan anak-anak kerjakan halaman 56 dan 57. Anak-anak perhatikan urutan gambar yang ada di situ dan ceritakan kembali peristiwa yang terjadi pada setiap gambar itu. Anak-anak tuliskan di halaman 57 ya. Urutannya seperti apa anak-anak tuliskan di halaman 57. Lalu di halaman 57 yang di bawah, anak-anak juga kerjakan, berikan pendapatmu tentang peristiwa yang terjadi sesuai dengan kalimat ya. Nah, itu sesuai dengan kalimat ya, bukan sesuai dengan gambar. Memang saya ada salah catat sedikit ya. Jadi berikan pendapat kamu tentang peristiwa yang terjadi pada kalimat tersebut. Jadi menurut kamu bagaimana kalau hal itu terjadi sama kamu ya. Oke, itu saja tugasnya halaman 57 dan 58 anak-anak kerjakan. Ya nak ya, itu saja tugasnya untuk hari ini anak-anakku. Tetap semangat belajar. Selamat mengerjakan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati, dan Memniksi berharap tetap jaga kesehatan dan tetap lakukan 4M. Apa itu 4M? 4M adalah rajin mencuci tangan ya, memakai masker pada waktu keluar ya, makan makanan yang sehat dan menghindari kerumunan ya. Jadi tetap di rumah dan tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dah.